kerinduan kita memuji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kedua pada hari Minggu ini. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu, buat penjagaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pada siang hari ini, pada ibadah yang kedua di GBI Joyful ini Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna, yang luar biasa atas ibadah kami di tempat ini Tuhan Yesus, nyata atas gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa untuk sekolah minggu di tempat ini Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang tambahkan lagi jiwa anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan ada satu rencana yang indah bagi masa depan mereka Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu pada siang hari ini tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Biar hanya Roh Kudus yang berbicara kepada setiap hati mereka. Dan Kau bukakan telinga setiap anak-anak-Mu biar dapat menerima kebenaran demi kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah melalui mulut lidah bibir pengajar-pengajar sekolah minggu di tempat ini Tuhan, kebenaran itu dapat sampai dalam hati anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tutup bungkus seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami pulang tidak lagi sebagaimana kami datang Tuhan, tapi kami boleh menjadi lebih baik Tuhan, karena kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari taruh sesuatu Tuhan yang ada dalam hati kami Tuhan. Mari jamah hati kami, lawat hati kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, siang hari ini Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di dalam surga Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami katakan Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
memberikan nafas kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap waktuku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita naikkan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap waktuku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita yang percaya katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat satu-satunya Allah kami, Allah yang tahu setiap kebutuhan kami, dan Allah juga yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapak, oleh karena itu kami ingin bersorak-sorai, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang menjaga kami, dan kami ingin bersuka cita selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, mari kita yang siap bersuka cita sama-sama. Sorai, amin. Saya percaya sukacita sudah ada di tempat ini, amin. Karena Tuhan Yesus yang sendiri yang memberikan sukacita, amin. Kita mau berikan salam kanan kiri sambil kita naikkan pujian. Havenu Shalom, Haleluya. Havenu Shalom.
yang percaya hidup ini kesempatan yang Tuhan berikan? Boleh lambaikan tangannya? Mari saya ajak kita semua untuk merenungi bahwa hidup ini kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya satu kali. Biarlah Tuhan pakai hidup setiap kami, supaya hidup kami jadi lebih berharga Tuhan. Baik untuk sesama kami Tuhan, terlebih lagi berharga di mata-Mu ya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
buat semua kebaikan yang sudah Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih juga buat penyertaan Tuhan dalam 1 minggu ke depan, dalam 1 minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Engkau luar biasa dan sungguh baik dan sangat baik ya Bapa. Engkau menyertai, memberkati, bahkan Kau sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati ibadah kami pada siang hari ini ya Bapa. Kami sudah memuji, menyembah dan mengangkat nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Tuhan Engkau sudah ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami butuh urapan-Mu saat ini Tuhan untuk mengurapi kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami akan menerima berkat yang sama Tuhan. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berbeda Tuhan. Semua sama Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan setiap firman yang kami dengar di tempat ini boleh menjadi rema buat hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ya Bapa untuk menjadi alat-Mu. Hamba bukan siapa-siapa ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, apapun yang akan hamba sampaikan semua boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Apa kabar? Luar biasa, diberkati berlipat-lipat. Luar biasa Tuhan berkati berlipat-lipat. Ya. Siang hari ini seperti tema dalam bulan April ya. Dari Gembala di tempat ini adalah bulan penuaian jiwa-jiwa. Kita akan baca firman dulu deh ya. Kita baca firman-Nya dari Efesus 5 ayat 16, boleh kita ambilkan? Efesus 5 ayat 16 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Ini saya sudah pernah bawa kemarin di Pemuda, cuman waktu itu sharingnya singkat aja. Sebab waktu itu kita ada perlombaan bikin es krim ya. Juaranya belum tahu ya. Jadi kita firman cuma singkat aja. Ini saya cuma bawa ini tidak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin hari semakin jahat, bukannya makin baik ya. Kita lihat begitu banyak persoalan, masalah, dunia juga macam-macam ya. Firman-Nya udah disingkat, ada di sini ya. Ada yang udah terima warta? Ada ya. Ada belum dapat ya warta ya? Udah ya. Dibaca enggak? Baca ya. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Lagu tadi ya, lagu tadi. Coba ditayangin lagu tadi. Lagu ini saya cuma minta tadi request sama WL ya. Tolong dinyanyikan lagu ini. Dan lagu ini sama khotbahnya ada nyambung gitu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Yang firman Tuhan apa? Dan pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Boleh disambung di bawahnya. Disambung aja. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah berikan waktu buat kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah berikan waktu buat kita. Ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa yang baru ya. Kita lihat bangku-bangku masih kosong. Kita mau tuai jiwa-jiwa. Kita tuai jiwa-jiwa. Tapi setelah kita tuai, kita apakan jiwa itu ya. Kita pelihara di tempat ini. Mempertahankan jemaat yang ada itu juga susah, sama seperti mencari jiwa-jiwa yang baru. Mempertahankan jiwa-jiwa yang ada yang Tuhan percayakan di tempat ini itu juga nggak mudah. Berapa bulan yang lalu saya pernah bawa sharingnya, pahitan, sakit hati semua.
Jemaat yang dewasa nggak gampang sakit hati. Jemaat yang dewasa nggak gampang kepahitan. Jemaat yang dewasa nggak pernah marah-marah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Saya terus di sini ya Pak. Kita yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, jangan buang-buang waktu. Salah satu tindakan yang arif dan bijaksana yang harus kita lakukan adalah jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu yang ada, yang Tuhan berikan kesempatan buat kita. Nah, di pemuda juga saya ngomong, saya ingat khotbahnya Pak Gilbert, lo main dong, ya. Pergunakan kesempatan, berikan waktu yang Tuhan berikan kesempatan, pergunakan yang baik. Ya. Jangan iseng. Ya iseng ada dua, iseng positif sama iseng negatif. Pak Gilbert berkata Bang, iseng yang jelek, cuma gara-gara iseng, gue iseng lah merokok. Gara-gara iseng merokok, jadi keterusan. Gue iseng lah main judi, udah lama nih yang main judi. Iseng-iseng lah gue main judi, keterusan kita main judi. Ya, iseng-iseng lah gue ngeliat apa tuh di HP kan sekarang canggih. Kalau kita baca apa ada iklan keluar tuh, iklan porno gitu. Iseng lah gue ngeliat lah. Gara-gara ngeliat iseng, kebablasan kita ngeliat film porno. Gara-gara apa? Iseng. Terus iseng lagi. Ada cewek cantik nih, iseng lah gue chatan gitu. Gara-gara iseng, kebablasan. Pendeta banyak yang gara-gara iseng kebablasan sama cewek. Saya juga pernah dulu. Gara-gara iseng chat sama cewek. Ya, tapi untung saya punya istri yang iseng juga ngeliat HP saya. Gara-gara iseng dia lihat HP saya lagi ngechat cewek, marahlah dia. Gara-gara apa? Iseng. Dia iseng, saya iseng. Iseng saya jelek, iseng dia curiga. Ya. Tapi apa? Yang saya ambil hikmat, ribut saya sama dia. Saya bilang cuma gua iseng. Gua nggak ngapa-ngapain, iseng gitu doang. Tanya dia, iseng gitu. Itu kan mungkin gara-gara iseng. Saya kalau nggak dibilangin sama istri saya, kebablasan. Gara-gara apa? Iseng. Gara-gara iseng. Gara-gara iseng. Kalau isengnya positif sih boleh. Jangan iseng negatif. Gua iseng-iseng lah baca Alkitab. Nah, nggak apa-apa iseng-iseng baca Alkitab, itu kata Pak Gilbert. Gara-gara iseng baca Alkitab, bisa keterusan baca Alkitab. Amin? Amin? Nah, ntar pulang iseng-iseng baca Alkitab. Ya, iseng. Ntar lama-lama nggak iseng, jadi keterusan. Sama, yang jelek kenapa bisa? Gara-gara iseng kita bisa keterusan. Kenapa yang nggak bagus kita yang bagus kita nggak ambil? Iseng lah gua nyampein firman Tuhan. Iseng lah gua menangkan jiwa. Ya. Bulan penuaian, coba kita iseng sampaikan firman Tuhan. Ketemu orang gue iseng lah ngomong, ya, Tuhan Yesus baik, udah terima Tuhan Yesus belum? Besok dia mau terima Tuhan Yesus apa enggak, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Dia mau bertobat, dia nggak bertobat, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah menyampaikan kabar baik buat semua orang. Tuhan Yesus datang ke dunia buat apa? Bukan buat orang Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk semua orang yang percaya. Amin. Ya, orang Kristen belum tentu masuk surga. Terus masuk Kristen, dibaptis masuk surga? Enggak. Kalau masih kehidupannya bejat, masih nggak ada kasih, masih main judi, masih zina, bisa masuk surga? Kalau kata Pak Hari, pret, ya, nggak bisa. Ayolah kita iseng-iseng, isengnya positif. Iseng baca firman, iseng apalagi tadi kasih kabar baik. Terus iseng apalagi yang positif? Jangan isengnya negatif gitu, banyakin ngomong gitu ngerumpi, jangan. Ayo kita iseng sampaikan firman Tuhan.
Masih banyak bangku-bangku yang kosong. Pagi tadi Pak Hengki bilang jadilah penjala-penjala jiwa, menjadilah penjala-penjala manusia. Jadilah kita penjala-penjala manusia. Masih banyak bangku-bangku yang kosong. Ayolah kita iseng-iseng di luar, bawa tuh jiwa kemari. Gua iseng bawa jiwa 1, besok iseng bawa lagi 1 jiwa 2. Gara-gara iseng bawa jiwa, jadi keterusan. Jangan iseng baca buku porno, nonton film porno, iseng rokok, iseng judi. Jangan. Isengnya, iseng yang positif, jangan iseng yang negatif. Tapi gampangnya iseng negatif ya. Udah lama gak judi, ngatin orang main judi kayaknya, aduh. Pertama sih nonton gitu. Ya, pertama nonton. Saya dulu hobi main kapsa. Hobi banget tuh, kalau ketemu teman ya buka ada tuh nyari musuh. Nyari musuhnya bukan musuh buat berantem, nyari musuh buat buka meja gitu. Udah 4 orang aja tuh. Udah cukup, udah kita main gaple dah. Main kapsa ada di situ. Ya. Udah lama nih nggak main, besok juga saya ada orang main judi, gue iseng ngeliatin, pertama ngeliatin gitu. Ah lu salah ngecaknya tuh, bukan begitu. Mesti ngecaknya begini. Lama-lama udah lu bangun dah gue duduk gitu ya. Ya, akhirnya kita main. Gara-gara iseng, jangan. Ambillah iseng yang positif, jangan yang negatif. Amin. Ya, gara-gara iseng. Hidup ini adalah kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan buat kita semua yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melayani Tuhan, memenangkan jiwa bukan tugas Pak Hengki, bukan tugas saya, bukan tugas juga pekerja-pekerja, tapi semua. Setiap orang-orang yang percaya itu adalah tugas untuk memenangkan jiwa. Amin. Tugas kita semua. Bukan tugas pendeta aja, bukan tugas gembala, wakil gembala, diaken, bukan. Tapi setiap orang yang percaya adalah melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang baru untuk kita bawa. Amin. Kita menangkan dia. Bawa ke Joyful, puji Tuhan, alhamdulillah boleh dibawa. Tapi kalau dia jauh mau dekat yang dekat, silakan. Yang penting dia sudah kita menangkan. Yang penting dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu tugas kita, kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya. Firman Tuhan, jangan buang waktu. Salah satu tindakan yang arif dan bijaksana yang harus kita lakukan adalah jangan buang-buang waktu. Kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu dan kesempatan tidak selalu ada dan berulang 2 kali. Kita akan disebut orang bodoh jika ada kesempatan tetapi tidak kita pergunakan. Ya. Kalau kita punya kesempatan, misalkan kita punya kesempatan dapat tenda besar, kalau kita nggak ambil, kan sayang. Ya. Kita punya kesempatan dapat untung gede tapi yang halal, ya, bukan untung gedenya yang nggak halal. Masa kita nggak ambil? Itu buat dunia. Tapi kalau kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita untuk melayani jiwa-jiwa, untuk kita menangkan jiwa-jiwa, kenapa kita nggak ambil itu? Nggak gampang memang menangkan jiwa. Tapi kalau kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan, pasti kita bisa. Amin. Ya. Saya sama istri saya kalah sama dia. Walaupun saya pendeta, tapi dia enggak. Tapi buat menyampaikan firman Tuhan dia lebih berani. Di mana aja dia datang, dia sampaikan firman Tuhan. Lu mau terima nggak terima bukan urusan gua, katanya. Gara-gara dia juga pernah menyampaikan firman Tuhan, gara-gara dia saya yang diomelin, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Firman Tuhan. Saking semangatnya, jadi kebablasan. Gua nggak takut apa juga gitu ya. Kayak Ahok, apa kayak Ahok? Ahok ngomong apa? Mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita hidup bersama dengan Kristus, mati adalah keuntungan. Ahok seperti itu. Kita juga bisa seperti itu, amin. Kalau kita punya kesempatan, Tuhan sudah beri kesempatan buat kita. Ayo, kita jalan, kita layani Tuhan, kita menangkan jiwa. Ya, baik itu kesempatan untuk bertobat. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita untuk bertobat dari jalan-jalan yang salah,
Ayo kita ambil, mumpung masih ada di dunia ini. Kita udah tahu salah, kita udah tahu itu perbuatan tidak benar, kita tinggalkan, kita balik, bertobat. Ya, jangan balik lagi, iseng lagi, jangan. Ayo kita berbalik, kita bertobat. Tinggalkan. Kalau kita tahu kelemahan kita dari apa perempuan, ya udah, jauhkan. Kayak Yusuf, ya, kayak Yusuf gak ada apa sama tante siapa? Tante Po, dia kabur, dia nggak deketin. Apa kelemahan kita? Judi, jangan dekat-dekat dari judi. Mabok, jangan iseng-iseng lah. Gua minum bir, kebablasan, ntar mabok lagi. Ya, kesempatan bertobat, ayo kita ambil. Kesempatan apa lagi? Memberitakan kabar baik. Kita jalanin, kita memberitakan kabar baik. Mumpung kita masih kuat, ya. Mumpung kita. Yang ayat yang kedua boleh jual. Nyanyian yang kedua. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, ya. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita tadi, kesempatan tadi, ya. Kesempatan untuk berbuat baik. Ayo kita berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan dalam berbuat baik, kita lakukan. Banyak berbuat baik, menolong orang yang susah. Berbuat baik apa lagi? Banyak, ya. Banyak kita dapat berbuat baik. Lakukan. Nggak selalu uang, enggak. Kalau kita punya waktu, kita berbuat baik, berdoa buat dia, kita berdoa. Kita punya waktu untuk menemani dia di saat dia susah, kita temani. Di saat dia butuh hiburan, kita berbantu dia. Semua perbuatan baik bisa kita lakukan. Ya, kalau Tuhan masih beri kesempatan buat kita, saat ini kita masih bisa hidup, masih dapat menghirup udara segar, lakukan. Mumpung. Nah, ntar aja ya, mumpungnya apa? Ya. Kesempatan untuk berbuat baik dan kesempatan untuk beribadah. Ya, kesempatan untuk beribadah. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat kita beribadah di tempat ini, ayo kita jalan. Banyak orang yang gak bisa beribadah. Banyak orang gereja-gerejanya ditutup beribadah di depan Istana Merdeka. Banyak gereja-gereja yang ditutup beribadah di tengah jalan. Di Aceh saya pernah dikirimin satu film. Dia lagi ibadah, di sana disetel lagu. Di seberang beribadah, di seberang disetel lagu. Kenceng, sekenceng-kencengnya loudspeakernya dihadapin. Bersyukur kita masih beribadah di tempat ini. AC. Koliko tadi pagi ngomong, terima kasih Tuhan, udah dikasih bangku yang empuk. Ya, bangku yang empuk, ibadah AC. Pakai karpet lagi. Ya, pakai karpet lagi enak. Ini karpet warna-warni, cuma ada di Joyful, di tempat lain nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada sejarahnya. Kemarin saya pernah cerita ya, sejarahnya ini ada. Kenapa AC bisa AC? Kenapa karpet bisa warna-warni? Ada sejarahnya. Mau tahu sejarahnya? Mau tahu? Kenapa karpet yang warna-warni? Hah? Ya. Ini kita dulu di Joyful ada berapa orang? Waktu pembangunan gereja di tempat ini, emang saya betulin gereja. Ya. Waktu di gereja lama juga saya, di gereja ini juga saya dipercaya betulin gereja. Ada yang mau warna ini. Saya bilang saya puyeng, udah buat terima duitnya aja dah. Ya. Terima duitnya, nyumbang, ya jadinya ini. Ini AC si Anu semuanya. Jadi AC karpet ini ada maknanya, ada artinya. Dari awal gereja ini berdiri, karpet ini udah ada. Saya nggak ganti, udah jelek juga besok gantinya nanti pakai warna ini juga. Sejarah berdirinya Joyful nggak bisa kita lupain. Orang-orang yang terlibat dalam pendirian gereja ini nggak bisa kita hapus namanya. Namanya terdaftar di gereja Bethel Indonesia. Siapa pendiri-pendiri gereja GBI Joyful ini? Walaupun dia nggak bersama dengan kita, tapi dia tetap tongkat sejarah GBI Joyful ada sampai saat ini. Karena ada orang-orang yang mau berkorban, karena ada orang-orang yang peduli dengan gereja, karena ada orang-orang yang mau memberikan waktunya buat gereja di tempat ini. Walaupun kita udah nggak bersama, tapi kita tetap satu dalam Tuhan. Amin. Ya.
kesempatan untuk beribadah pada Tuhan Allah kita. Ayo kita beribadah dengan baik. Kalau kita masih kesempatan datang, ayo datang ke gereja. Gereja jam 7, jangan datang jam 8. Gereja jam 10, jangan datang jam 11. Gereja dimulai jam 7 dan jam 10. Buat saya juga, anak-anak saya nih, saya nggak kasih tahu yang lain. Saya udah bilang berapa kali-kali dengan anak-anak saya, ibadah gereja jam 7, bukan jam 8. Buat anak-anak saya bilangin, kalau orang lain, kalau saya bilangin dia tersinggung, marah sama saya, nggak ke gereja lagi. Ya, emang gereja lu cuma di Joyful doang, masih banyak gereja lain. Ya. Tapi gereja jemaat Joyful nggak ada yang seperti itu. Semuanya jemaat-jemaat yang sudah tertanam. Amin. Amin. Jemaat yang gak gampang marah. Amin. Amin. Jemaat yang gak punya kepahitan. Amin. Amin. Jemaat yang selalu sukacita. Amin. Amin. Ya. Ngapain kesel? Ngapain kepahitan? Rugi. Sakit kanker bisa mati loh gitu ya. Kalau saya cuma nggak mau, amit-amit deh. Ya. Biarin kepahitan kita lepasin aja. Ya. Kita mau hidup sukacita. Hidup untuk apa? Melayani Tuhan. Hidup untuk apa? Menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Berkat bukan berkat harta lagi tadi ya. Menjadi berkat dalam segala hal kehidupan kita. Amin. Lagunya lagi. Lagu lagi. Lagu bentuk ke firman. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi kita masih kuat, minta Tuhan untuk kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Besok kalau udah sakit di ICU lu bagaimana mau melayani Tuhan? Kagak bisa. Nah, udah di rumah sakit udah terlentang begini, mau melayani Tuhan udah terlambat. Udah nggak bisa lagi. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, layani Tuhan. Amin. Amin. Aminnya lemas kalau melayani Tuhan. Mau diberkati, amin. Nah, kan kenceng kalau diberkati. Kalau layani Tuhan kok lemas, layani Tuhan. Di mana juga. Contoh gembala kita, dia di toko masih bisa melayani orang-orang. Ya, masih banyak kemenangan jiwa. Supir-supir yang datang diinjilin. Ya, sampai sewaktu-waktu kan saya udah pernah ngomong. Doa, puasa diajak tuh. Ya, supir habis nganter beras siapa yang pergi? Nganter beras. Daripada tuh berasnya lama diturunin, ayo ikut gua dah. Kemana? Ikut aja dah pokoknya. Diikut di bawah gereja diajak doa, ya. Datang. Enggak apa-apa. Dia mau terima Tuhan, enggak terima Tuhan, terserah dia. Yang penting dia udah dengar doa, udah dengar firman Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja menjamah enggak ada yang mustahil. Amin. Bisa dipakai di mana juga. Ya, di toko, di tempat pekerjaan. Naik taksi, ngomong sama supirnya. Yang Bu Novi ketawa tuh, naik supir gitu. Salah ya. Kita naik apa naik taksi, ayo kita ngomong, sampaikan kabar baik. Saya juga mau belajar. Saya kadang-kadang masih takut. Ya. Emang masih takut, tapi ayo kita belajar. Saya juga mau belajar. Amin. Sampaikan firman Tuhan. Selagi aku masih kuat, pakailah hidupku Tuhan. Selagi masih kuat, selagi kita masih ada di dunia ini, selagi kita masih bisa melakukan segala hal. Ya, kalau udah kita nggak bisa melakukan apa-apa, terlambat. Tapi kalau kita masih kuat, masih sehat, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Pergunakan waktu kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Saya juga minta lagu ini memberkati saya juga. Tuhan masih beri kesempatan buat saya. Tuhan masih berikan waktu buat saya. Biar Tuhan, saya mau melayani Engkau. Kita mau melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan waktu doa malam? Siapa yang datang waktu doa malam? Ya, di tempat ini kemarin Pak Reja Solihin, ya, menyampaikan firman Tuhan di tempat ini itu luar biasa. Ya, kesepakatan dalam melayani Tuhan, kita sepakat.
Dalam gereja kita sepakat. Cuman satu yang saya cuma bingung, kalau nggak sepakat sama gua, pekerja boleh keluar. Ya sih enak, saya bilang Joyful cuma 150 orang, keluarganya cuma berapa orang. Kalau nggak sepakat lu keluar, 5 keluarga aja keluar. Taruh satu keluarga 20 orang. Waduh, makin kosong nih bangku. Dia 1.500, keluar 20 masih ada 1.480, masih nggak kelihatan. Ya. Tapi kita nggak bisa seperti itu, otoriter seperti itu ya. Mungkin nanti kalau pengen ke jemaatnya banyak, mungkin bisa diterapkan seperti itu. Yang penting apa? Sepakat. Kita sepakat sama-sama melayani Tuhan. Kita sepakat sama-sama sehati untuk melayani Tuhan. Asal kita sepakat satu gereja di tempat ini, kita yakin dan percaya bangku-bangku yang kosong akan terisi penuh. Amin. Yang penting sepakat. Ayo sepakat, sehati. Kita bergandengan tangan untuk menangkan jiwa. Kalau satu orang takut, kita ajak aja berdua. Jadi kalau berantem masih menang kita dua, dia satu gitu. Ya. Daripada cuma 1 lawan 1, apalagi yang satu kurus yang satu gede gitu ya. Kalah kita. Nah ini yang tadi saya ngomong. Ya, ini. Ya, gereja Joyful jam 10 bukan jam 11 ibadahnya. Ya, ini. Saya berani anak saya nggak apa-apa. Dari emaknya juga kedip-kedip saya nggak takut. Ya. Ya. Jam 10 bukan jam 11 ibadah Joyful. Macet. Ya macet, nggak apa-apa. Ya. Yang penting apa? Ayo, benar kita beribadah. Ya, jangan ibadah jam 10 datang jam 11. Apalagi jam 12 udah bubar. Ya, udah bubar jam 12. Ya. Saya kadang-kadang sering marah, saya bilang sama anak saya, kalau begitu lu mau ibadah, malu-malu, mendingan lu pulang. Kadang-kadang saya seperti itu. Saya harus keras mendidik anak-anak. Anak saya doang saya berani, kalau anak orangnya saya nggak berani. Takut dilapor bapaknya dia nggak datang ibadah lagi. Ya, anak muda juga saya nggak berani keras-keras, Mas Andi itu. Ya, dan anak muda nggak berani. Cuma sama anak saya doang 3 saya berani. Kevin, James dan Abad, KJA. Besok kalau saya punya mobil depannya KJA, Kevin, James dan Albert. Itu anak saya 3-3-nya. Ibadah jam berapa Kevin? Jam 10. Kalau macet jalannya jam berapa? Jam 9. Iya. Ingat ya, jam 10 kita ibadah. Mumpung kita masih di waktu kasih kesempatan buat beribadah. Besok kalau nggak dikasih kesempatan buat beribadah, mau ibadah di mana kita? Aku mau ke gereja. Hari-hari semakin jahat. Nanti waktu-waktu mungkin gereja susah izinnya, kita nggak bisa beribadah. Tapi mumpung masih dikasih waktu saat ini, berikan yang terbaik, beribadah dengan baik. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang kesempatan yang berikan buat kita. Ya, lagunya masih ada. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi. Tadi kalau kita nggak berdaya lagi, masih ada lagi. Nah, coba hidup ini sudah jadi berkat. Ya, di saat kita masih sehat, di saat kita masih kuat, ayo kita jalan melayani Tuhan. Kalau kita masih muda, kita sudah melayani Tuhan. Di saat kita masih kuat melayani Tuhan. Besok kalau kita udah, bahasa Cinanya, kalau udah nggak bisa apa Pak? Pansui apa sih namanya Pak? Piansui. Ya, apa Pak? Piansui kan ya? Piansui, ya itulah Pak Daud udah nggak ada sih. Piansui, berarti udah nggak bisa apa-apa kan? Ya udah nggak bisa apa-apa. Tapi kita sudah melakukan hal-hal yang benar, amin. Kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita udah nggak kuat lagi, kita nggak bisa apa-apa, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Boro-boro menjadi berkat buat orang lain, buat nolong dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi menolong orang lain. Mandi aja dimandiin, kalau udah piansui tadi ya Pak, mandi aja dimandiin. Ya buang air besar juga, ya dibantuin orang. Ya. Mau apa lagi kita kalau udah begitu, nggak bisa apa-apa.
Apalagi kalau dari ruang ICU nggak bisa apa-apa kita. Mumpung masih kuat saat ini, mumpung kita masih sehat, mumpung kaki kita masih normal, tangan kita masih normal, mata kita masih ada 2, hidung kita mumpung masih ada 2, lubangnya 2, bukan hidungnya 2 ya. Mumpung kita masih kuat, layani Tuhan. Pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Layani Tuhan, menangkan banyak jiwa buat kita bawa di hadapan Tuhan. Ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita bukan untuk dilayani, tapi kita untuk melayani. Amin. Tuhan Yesus juga datang ke dunia itu seperti itu. Kan ada firman-Nya. Coba buka Juan di Markus 10 ayat 45. Ya, Markus 10. Nah, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita juga, Pak Hengki suka berbicara di tempat ini. Kita ini adalah keset. Ya, kita adalah dulos. Kita adalah budak. Ya, kalau budak nggak punya hak apa-apa. Kita ini keset tempat orang buang kotoran. Ini kaki luas nginjak kayak kotok begini-gini kan. Ini dikeset, bukan di sini. Ya, keset. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk melayani orang bukan untuk dilayani. Kita hidup untuk melayani orang, melayani jemaat-jemaat, bukan untuk dilayani. Saya di gereja ini bukan untuk dilayani, tapi saya untuk melayani jemaat-jemaat. HP saya nggak pernah mati. HP saya 24 jam hidup. Ya, hidup. Siapapun telepon pasti saya angkat. Nggak pernah nggak saya angkat. Kecuali saya lagi kecapean, kebablasan, bunyi telepon saya nggak bangun. Nah, tapi biasa rata-rata telepon saya pasti hidup terus 24 jam. Nggak pernah mati. Nggak pernah mati ini HP, hidup terus. Karena saya tahu saya ada di gereja ini bukan untuk dilayani, tapi saya ada di gereja ini untuk melayani. Itu gunanya hamba-hamba Tuhan. Kalau keset, kita nggak ada harganya. Kita mau dicaci, mau dihina, mau direndahkan, nggak apa-apa. Ya. Karena kita adalah dulos, kita adalah hamba, kita adalah keset. Ini sering berkata seperti itu. Kita ini keset, tempat orang membuang segala kotorannya sama kita. Jadi mudah-mudahan buat saya ini mudah-mudahan gak ada kepahitan, ya, jangan ada sakit hati, direndahkan, biarin. Namanya hamba, namanya hamba apa ya? Dulos. Yang dijual orang apa? Budak, ya, budak, lupa nih, melek, budak, ya. Namanya juga budak, kita nggak ada hak apa-apa. Kita mau diapain itu punya tuannya. Kita nggak punya hak, mau ngomong apa nggak bisa. Itulah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ya. Kita harus menerima, direndahkan, dihina. Nggak salah, dikatain salah nggak apa-apa. Itulah namanya pelayan. Kita melayani. Jangan bukan kita datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung Tuhan masih punya memberikan kita kekuatan, berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Berikan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk banyak menangkan jiwa. Masih Tuhan berikan waktu buat kita. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak muda, jangan bilang masih muda, nggak bisa menangkan Tuhan. Bisa.
Dimanapun kau berada, engkau masih banyak menangkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Ya, banyak. Bisa sampaikan di mana kau berada, boleh menjadi berkat buat orang lain. Ya. Bisa dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Amin. Pakai hidup kita, mumpung masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Balik lagi tadi, jangan iseng-isengnya yang negatif, tapi kita iseng-iseng yang positif. Ya. Iseng positif, iseng baca Alkitab. Iseng apa lagi? Ngomong firman Tuhan. Ya. Iseng yang baik yang kita lakukan. Jangan iseng-iseng yang jelek. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Yuk, kita nyanyi lagi lagu yang tadi. Ini dibaca ya. Saya tetap ngingetin buat setiap jemaat di tempat ini. Ya, ayo. Ini warta dibikin bukan iseng-iseng. Ya, ini warta untuk dibaca. Ini banyak di sini. Ya. Di sini saya tulis tadi ada ikan apa bandeng presto. Tahu kan bandeng presto? Ya. Jangan cuma makanan doang tuh bandeng presto ya. Di sini bandeng mana nih bandeng presto? Nah, bandeng presto. Nah, baca ya, ada bandeng presto. Tahu kan? Bacanya di sini. Kalau mau beli bandeng prestonya ke Semarang ya. Silakan ke Semarang beli bandeng presto. Jadi ini dibaca, jangan diambil, ditaruh. Jangan diambil, ditaruh di dapur. Di dapur buat tatakan bawang goreng, iya dong, tatakan kerupuk, ya. Ada warta nih, iseng lah buat tatakan kerupuk, buat tatakan tempe goreng, tahu goreng, jangan. Baca, ya. Ini dibaca. Jangan yang punya warung kan dibungkus buat bungkus kacang tanah. Kalau kacang tanah masih mending, cabai terasi yang nggak begitu bau. Ya, jangan. Baca. Agenda ini dibikin untuk dibaca buat kita semua. Ada macam-macam. Amin. Tuhan berkati. Yuk, kita nyanyi. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan. Kami mau hidup kami itu menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Selagi Engkau berikan kesempatan, waktu buat kami Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik buat pelayanan di tempat ini ya Bapak. Di saat kami Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan, kami mau melangkah untuk mencari jiwa-jiwa Tuhan, untuk bawa kami menangkan Tuhan, jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah tugas kami Tuhan. Selagi kami masih kuat, selagi kami masih punya kesempatan Tuhan, kami mau bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat semua napas kehidupan yang Kau berikan buat kami, buat keluarga yang Kau berikan buat kami, buat teman-teman pelayanan yang Kau berikan buat kami Tuhan, buat gereja-Mu yang sudah Kau berikan di tempat ini ya Bapak, boleh berdiri sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih punya kesempatan, kami masih punya waktu. Gereja ini masih punya kesempatan untuk banyak menangkan jiwa. Gereja ini masih punya kesempatan untuk menyekal jiwa-jiwa yang baru. Gereja ini masih punya kesempatan untuk menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Gereja ini masih punya kesempatan untuk menjadi berkat buat setiap jemaat di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, gereja ada
itu boleh menjadi berkat buat setiap jemaatmu di tempat ini. Gereja ini ada Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Gereja ini ada Tuhan untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat gerejamu di tempat ini selama 10 tahun ini Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa. Berikan kami kesempatan Tuhan. Berikan kami waktu yang terbaik untuk berikan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Firman yang singkat, yang sederhana Tuhan. Bahwa Engkau masih berikan kesempatan buat kami. Engkau masih berikan kesempatan buat kami mencari jiwa. Engkau masih tetap berikan kekuatan kesehatan buat kami ya Bapa. Untuk kami melangkah, berikan yang terbaik Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Mungkin di saat kami nanti sudah tidak berdaya Tuhan, hidup kami sudah kami lakukan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini, bisa kami pulang Tuhan, firman itu tetap boleh menjadi berkat buat kami, untuk kami melakukan yang terbaik buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Yakin. Bapak, terima kasih ya Bapak, jikalau kami telah dengar sebenarnya firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan lewat hamba-Nya. Bapak, Kau roh saleh Tuhan, Kau pakai hamba ini lebih hari lagi Tuhan, di mana firman-Mu ini mengingatkan kami, jangan kami menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Biarlah hidup ini untuk melayani Kau Tuhan. Karena kami tahu, selagi kami masih kuat, selagi kami masih muda, kami tetap melayani Tuhan. Biarlah Kau pakai hidup kami ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah semua ini mengingatkan kami Tuhan, betapa bahagianya jikalau kami boleh melayani Kau Tuhan. Karena kami tahu, tidak semua orang boleh melayani Kau Tuhan, tapi Tuhan telah memilih. Tapi kami juga tahu, Tuhan buat segala orang, buat semua orang yang mau percaya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, di mana siang hari ini juga sebentar kami menerima perjamuan kudus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau mati semuanya buat kami Tuhan, buat kami yang telah berdosa ini Tuhan. Kau telah menebus kami, Kau telah menebus dosa kami. Seharusnya dosa itu kami yang menanggungnya Bapa. Kami yang harus menanggung dosa itu. Upah dosa adalah maut, kekal selama-lamanya, berada di neraka Tuhan. Tetapi karena belas kasihan Bapa di surga, Dia memutuskan anaknya yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus, yang rela mati menebus dosa kita, menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia menggantikan semuanya itu, sehingga kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Dia. Dilayakkan, Dia memberikan damai sejahtera buat kita. Dia memberikan kasih anugerah itu buat kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Mampukan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mari kita mau berdamai. Kita mau mengoreksi diri kita masing-masing. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau berdamai dengan sesama kita, agar jikalau ada hal-hal yang tidak baik, yang kepahitan,
dendam kita lepaskan siang hari ini. Kita minta ampun kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami jikalau ada kekasaran, kepahitan dan lain sebagainya Tuhan. Kita mengampuni Tuhan agar kami layak untuk menerima perjamuan kudus siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Baik Bapak Ibu, bagi jemaat yang belum dibaptis tidak boleh menerima perjamuan kudus ya. Dan bagi mereka yang berumur di bawah 12 tahun juga belum boleh. Ya.
Saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Bapak Ibu simak baik-baik. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita percaya roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan baru setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya roti yang terpegang melambangkan tubuh Kristus. Mari makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang telah menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita menghormatinya. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan kita.
Kudus yang hari ini Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Kristus telah menyatu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya tubuh kami menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, karena ada darah Yesus ada dalam tubuh kami. Karena kami tahu tubuh kami adalah baiknya Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak izinkan ada sakit penyakit apapun di dalam tubuh kami. Segala sakit penyakit apapun kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu darah Yesus kami hidup sehat, kami hidup kuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang diberkati pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Yang setuju katakan amin. Kita akan memberkati, kita akan persembahan. Saya undang Bapak Yanto dan Bapak Adi untuk membawakan kantong persembahan. Sambil kita siapkan yang terbaik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang boleh Engkau tabur melalui hamba-Nya Bapak Kamaruz Rozali. Tuhan Yesus, biarlah firman dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, sebentar kami ingin menabur Tuhan, mari Engkau yang sendiri yang taruhkan hati pada setiap kami untuk boleh kami memberikan yang terbaik yang telah terlebih dahulu kami terima dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami akan menabur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu. Haleluya. Masuk hadirat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Dibawakan oleh Bapak Iwan. Ya, shalom. Ya, jangan loyo ya, jangan, tetap semangat. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Kacek yang sudah mengingatkan kita kembali, jangan buang-buang waktu. Jangan loyo, yuk kita tetap melayani. Ya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, selamat datang di GBI Joyful yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Joyful. Adakah? Ya, tetap jemaat yang setia ya. Ya, kita akan melihat
laporan keuangan mingguan tanggal 26 sampai tanggal 30 Maret 2017. Untuk total penerimaannya 8.406.000. Oke, kita lihat semuanya ya, oke. Lanjut. Untuk dan total pengeluarannya 9.296.800. Ya, bisa dilihat keterangannya. Ya, selanjutnya. Dan persepuluhan ibadah kedua dan minggu keempat di bulan Maret ya, tanggal 26 Maret totalnya 1.700.000. Ya, selanjutnya. Ya, ini puji Tuhan ya, ada sumbangan renovasi gereja pada tanggal 30 Maret 2017. Kita mendapatkan transferan. Ya, salah satunya ya, dengan jumlah 5 juta. Ya, puji Tuhan ya. Ya, selanjutnya. Ya, ini mohon perhatian bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari sekalian. Bagi yang memberikan persembahan persepuluhan atau apapun ya, mohon mencantumkan nilai nominal pada amplop supaya meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya. Ya, praise and worship setiap hari Selasa. Nah, pada tanggal 4 April bertempat di gereja mulai jam 8 malam. Yang bertugas welnya Ibu Syani, singernya Ibu Neneng dan Ibu Erni, dan doa syafaatnya Ibu Syani. Yuk, jemaat semua kita berdoa dan memuji Tuhan ya. Ya, selanjutnya. Ya, ini doa pagi untuk setiap hari Selasa jam 5 pagi, maaf. Setiap hari Sabtu, maaf. Mulai jam 5 pagi di tempat ini. Yuk jemaat, kita hadir, kita berdoa bersama-sama di doa subuh ya. Ya, selanjutnya WBI Joyful ya, diharapkan kedatangannya ibu-ibu untuk bersama-sama dapat hadir dalam acara berfellowship bersama yang diadakan pada hari atau tanggal Sabtu 8 April 2017. Dimulai jam 10 sampai dengan selesai bertempat di gereja ini. Jadi ibu-ibu yuk datang bersama-sama berdoa memuji Tuhan di GBI Joyful pada hari Sabtu. Ya, selanjutnya ibadah pemuda. Ya, ini mengingatkan untuk para pemuda-pemudi ya, yang dan masih yang berjiwa muda untuk dapat hadir pada hari Sabtu 8 April 2017 mulai jam 5 bertempat di gereja. Jadi yang muda-muda ya hadir. Ya, selanjutnya ya, turut berduka cita telah meninggal dunia Bapak Yokim Chan, orang tua atau papa dari Bapak Dedi Sutisna ya, pada hari Rabu 29 Maret 2017 mulai jam 7:30 malam ya dia meninggalnya, dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret. Segenap keluarga besar GBI Joyful turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Ya, Tuhan berkati. Ya, masih tetap PAUD Joyful membuka terus untuk menerima siswa baru untuk tahun ajaran 2017 dan 2018 mulai umur dari 2 sampai dengan 6 tahun. Syaratnya ada, itu di warta cukup jelas, dapat menghubungi Ibu Floren dan di nomornya ada, atau sekretariat gereja. Kita membuka dari Senin hingga Sabtu. Ya, selanjutnya. Keluarga besar GBI Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ulam Nababan 27 Maret, Ibu Subi 28 Maret, Ibu Carolina 29 Maret, Ibu Maya Sihombing
29 Maret, Ibu Regina 1 Maret dan 1 April. 1 April, sorry. Ibu Regina 1 April dan adik Valeska 2 April. Adi, Ya. Adi. Selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Oh, Tadi ya. Ya, selanjutnya kenapa? ya. Doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan, pengurus, WL, singer, pemusik, guru sekolah minggu atau yang lainnya ya, diharapkan doa pengurapan setelah ibadah hari ini, jangan ada yang pulang ya. Ya. Selanjutnya, nah ini jadwal pelayan ibadah untuk minggu ke depan tanggal 9 April 2017. Untuk ibadah yang pertama mulai jam 7 pagi, koordinatornya Bapak Daud Yosua. Dan ibadah yang kedua Bapak Yakob. Sedangkan asyar paginya Ibu Dina dan Ibu Yeni. Dan ibadah yang kedua Bapak Adi dan Bapak Purwan. Untuk worship leader paginya Ibu Caca dan siangnya Saudari Tia. Singernya Ibu yang paginya Atila, Ibu Cipia dan Bapak Daud Yosua. Untuk singer siangnya Ibu Zeni, Bapak Daud Tanaya dan Ibu Prapti. Pendoa syafaatnya untuk paginya Ibu Syani dan pendoa syafaat siangnya Ibu Meliana. Ya, selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Mungkin ada pengumuman lagi ya Pak Aceh. Ya, kita lihat kegiatan gereja ya. Berapa bulan nggak ada kegiatan gereja, ya kita lihat kegiatan gereja mungkin 2-3 bulan yang lalu ya, silakan. Saya nggak perlu ngomong, sebab ada tulisannya sekarang, ada musik.
Kita akan berdoa syafaat. Saya undang jemaat untuk berdiri, nanti akan dipimpin oleh Saudari Sandi. Mari semua kita mau tundukkan kepala, kita mau sepakat, kita mau berdoa siang hari ini. Bapa yang baik, Maha yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada siang hari ini yang Tuhan terus sertai. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kami beribadah dengan aman, dengan nyaman Tuhan, semua karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Bapa buat siang hari ini, ampuni setiap kedagingan kami, ampuni buat setiap kesombongan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan yang mentahirkan kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan Yesus, buat pujian penyembahan ini Tuhan. Kami rindu Bapa setiap pujian penyembahan yang kami lakukan pada siang hari ini semua berkenan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Buat hati kami Bapa terus merindukan pujian dan penyembahan. Mampukan kami Bapa di ibadah selanjutnya Tuhan. Kami menghargai waktunya Tuhan. Kami tidak datang dengan terlambat Tuhan. Biar kami boleh sama-sama Tuhan Yesus, untuk kami Bapa boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bahwa kami terus menghargai hadirat-Mu Tuhan. Buat kami Bapa untuk beribadah dengan takut akan Tuhan, dengan rasa mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat firman yang ditaburkan pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu Bapa firman itu Tuhan menjadi benih Bapa, dan benih itu bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan benih itu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Sehingga buahnya itu tetap di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian siang hari ini dalam melayani Tuhan. Biar Tuhan yang terus urapi setiap mereka. Biar Tuhan yang terus makin sempurnakan setiap pelayanan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus turun Bapa buat hamba-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan terus Kau berikan kekuatan senantiasa menyertai Bapa di dalam nama Yesus. Ada impartasi yang luar biasa Bapa, biar Tuhan boleh taruhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang hari ini kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini. Engkau yang berkati Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami beserta Ibu Tuhan Yesus, buat anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap mereka, usaha mereka, pelayanan mereka Tuhan semakin hari. Buat setiap mereka makin mengasihi Tuhan. Buat setiap mereka ya Tuhan Yesus makin peka mendengar suara-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati juga wakil gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Om Kace, Tante Erni Tuhan, seluruh keluarga besarnya Bapak. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau juga membuat keluarga ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Engkau yang membuat keluarga ini Bapak semakin hari semakin menjadi berkat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang membuat Tuhan Yesus Bapak Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini. Mereka boleh sepakat Tuhan di dalam pelayanan mereka. Mereka boleh sehati Bapak dalam pelayanan mereka Bapak di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus kami yakin dan percaya semua akan indah di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat seluruh tim koordinator di tempat ini Tuhan. Buat setiap kami Bapak, kami juga terus boleh bergandengan tangan dalam kami melayani Engkau. Buat setiap kami terus sepakat Bapak dalam kami melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh membayar harga dalam kami mengikut Engkau. Kami boleh terus Bapak menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati dalam kami melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus yang hari ini mereka yang telah datang untuk sembah Tuhan, untuk puji Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, memberkati setiap mereka. Kau berkati kesehatan mereka Tuhan, yang berkati Bapak setiap aktivitas mereka Bapak di dalam nama Yesus. Dan biarlah ya Tuhan Yesus semakin hari juga Tuhan, buat setiap mereka mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam hidupnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak buat seluruh sidang jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap mereka. Biarlah Tuhan umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri mereka ya Tuhan Yesus. Di hari-hari ini Tuhan Yesus setiap mereka Tuhan makin militan dalam mengikut Engkau. Mereka terus makin radikal dalam mereka melayani Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang membuat segala sesuatunya indah bagi setiap mereka. Engkau yang menjawab setiap doa mereka, pergumulan mereka tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan buat program-program gereja-Mu di tempat ini. Ini adalah gereja-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berdaulat penuh atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap program-program gereja di tempat ini. Kami terus berdoa agar setiap program yang ada lahir daripada hatinya Tuhan Bapak. Sehingga Bapak boleh melahirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, buat setiap kami terus Bapak. Kami memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan Yesus buat Engkau. Buat setiap jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan Yesus. Kami rindu buat setiap mereka yang belum terlibat dalam melayani Engkau. Kau membuat mereka, hati mereka siap untuk mereka boleh melayani Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami menjadi berkat, kami terus melayani Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan di siang hari ini Tuhan buat bangsa Israel, buat imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Biar Tuhan senantiasa memberkati bangsa-Mu Israel Tuhan. Ada damai di tengah-tengah bangsa-Mu Israel, ada pemulihan di tengah-tengah bangsa-Mu Israel Bapak di dalam nama Yesus. Sehingga kami yakin dan percaya pada suatu hari nanti Bapak, kami akan mendengar kabar Tuhan kalau seluruh umat bangsa-Mu Israel Bapak, mereka akan dipulihkan, mereka akan percaya kepada Engkau Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk memberkati bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga berdoa siang hari ini Bapak buat bangsa kami, buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terjadi damai yang daripada Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami rindu Bapak Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin ini Tuhan memimpin dengan roh yang daripada Tuhan, dengan roh yang senantiasa benar Tuhan Yesus dalam pemerintahan mereka Tuhan Yesus. Jauhkan mereka Bapak dari rasa mementingkan diri mereka sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat seluruh sidang jemaat-Mu, buat setiap kami yang mungkin minggu-minggu ini kami mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mari Bapak, biarlah Tuhan Kau yang sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang pulihkan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya pada siang hari ini kami sudah menerima Tuhan Yesus perjamuan kudus-Mu Tuhan. Daging-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami siang hari ini. Sehingga tidak ada sakit penyakit yang menimpa kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Buat kami mulai hari ini Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan waktu yang daripada Tuhan. Bahwa setiap hati kami sungguh-sungguh Tuhan dalam setiap ibadah kami. Kami gak mainin gadget kami Tuhan. Biar kami boleh melepaskan setiap berhala-berhala dalam hidup kami. Hari-hari ini bukan hari-hari itu waktu-waktu kita bermain-main terus di dalam Tuhan.
Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah pada akhirnya nama setiap kami tercatat dalam kehidupan domba Allah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi pemulihan buat keluarga-keluarga Joyful di tempat ini, buat setiap hati anak-anak Tuhan Yesus, buat setiap hati orang tua. Semua Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala ucapan syukur, segala keagungan kami hanya kembalikan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapak, terima kasih Bapak. Jikalau siang hari ini Tuhan, kami telah mendengar sebagaimana firman-Mu, kami juga telah menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, dan kembali kami juga telah memberikan persembahan kami, persembahan khusus, persembahan seluruh, maupun yang mengembalikan perpuluhan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang telah mengembalikan, yang telah menabur ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata di Matius 3 ayat 10 bahwa seluruh persembahan ke dalam rumah peribadatan Tuhan agar tersedia makanan di rumah-Mu. Ujilah aku Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka dekat lagi bagimu dan memberikan berkat-berkat berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami dengan berkat-berkat berkelimpahan. Kau akan menjauhkan kami dari bulan pelahap yang merugikan, jauhkan kami dari pundi-pundi yang bocor. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, berkati bagi mereka yang belum bisa menabur juga Tuhan. Kau tetap memberkati mereka Tuhan, agar suatu hari kelak kami bisa memberikan yang terbaik juga Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan buat kami. Setiap firman yang sudah kami dengar biar boleh menjadi rema buat kami. Setiap pujian penyembahan kami menjadi hidup yang harum di hadapan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau menyertai kami. Kami boleh tiba di rumah kami tanpa kekurangan satu apapun, seperti Kau sudah menyertai kami tiba di tempat ini. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Dia akan memberkati kita dalam 1 minggu ke depan. Dia juga yang memberkati keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita pasti akan diberkati Tuhan. Pekerjaan dan usaha kita diberkati Tuhan. Pelayanan kita juga akan diberkati Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan yang berhasil. Dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, menjadi ekor. Kita akan naik-naik, bukannya turun. Segala berkat dan kasih karunia menyertai kita, memberkati kita dalam 1 minggu ke depan. Dan apapun yang dikerjakan kita dibuat Tuhan yang berhasil. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau pasti akan turun tangannya Bapak untuk memberkati kami. Sehingga apapun apa yang kami kerjakan dibuat
buat Tuhan Yesus berhasil dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.